على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita sekarang masih berada pada pembahasan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana ini merupakan salah satu 3 landasan pokok dan utama yang harus kita ketahui. Setelah kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala yaitu al-Islam, kemudian kita mengetahui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana kemarin sudah jelaskan sama beliau yaitu penyarah kitab Al-Wajibat, Syekh Abdullah Al-Qara'awi wafaqahullah, bahwasanya tidak akan seseorang itu mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan tidak pula mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala melainkan setelah mengetahui landasan yang inti, yaitu mengetahui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliau adalah wasithah, perantara antara kita dan antara Allah Subhanahu wa taala di dalam penyampaian risalah ini. Sehingga dengan kita mengikuti risalah atau mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentunya kita akan semakin mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan juga mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kemudian kemarin kita sudah membahas berkaitan masalah nama daripada kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muttalib, nam Syaibatul Hamdi. Kemudian juga nam Hashim. Pada asalnya Hashim di sini namanya adalah Amr, cuman dinamakan Hashim karena waktu itu dia sering atau kerap membuat sebuah adonan bubur yang dicampur dengan daging yang diberikan kepada kaumnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang berikutnya. Barakallahu fikum. Syarah disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Qara'awi wafaqahullah. Kata beliau halaman yang ke-23 itu, wala khilafa bainal ulama'i anna Hashiman ibnun li Abdi Manaf. Tidak ada perselisihan lagi di antara ulama bahwasanya Hashim itu adalah anak daripada Abdul Manaf. Nah, Hashim itu anak daripada Abdul Manaf. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Cuman Hashim di sini barakallahu fikum hafizakumullah, nah, yaitu bapak daripada Abdul Muttalib itu bukan Hashim yang anaknya Abdul Manaf, yaitu Abu Talib. Karena Abu Talib itu adalah pamannya siapa? Rasulullah, saudara daripada bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cuman Abu Talib juga, yaitu Abdul Manaf, juga memiliki anak namanya Hashim. Apa itu ya? Nah, barakallahu fikum ya. Wasmuhu, namanya Al-Mughirah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr ibn Kinanah ibn Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Mu'addin bin Adnan. Nah, ila hauna ma'lum shihah. Jadi silsilah nasab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai Adnan ini bittifaq. Dalam artian kesahihannya sudah dijamin itu. Paham ya? Adapun dari Adnan ke atas itu ada perselisihan para ulama. Paham ya? Diperselisihkan di antara ulama. Muttafaqun alaihi bainan nasabain. Nah, jadi telah sepakat nih para ulama mengenai nasab ini. Wala khilafa fihi albattah, tidak ada perselisihan sama sekali dalam masalah apa? Nasab yang sampai kepada Adnan ini. Tapi yang jadi permasalahan dari Adnan ke atas. Paham ya? Wa ma fawqa Adnan, adapun
di atas Adnan ke atas mukhtalafun fi, diperselisihkan para ulama. Nah, barakallahu fikum. Wala khilafa bainahum anna Adnan min walad Ismail alaihissalam. Kemudian juga tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwasanya Adnan ini termasuk anak daripada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Abul Fida Al-Mu'arrikh Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Fusul fi Sirati Ar-Rasul. Nah, bahwasanya sampai Adnan ini disepakati para ulama. Paham ya? Dan Adnan adalah keturunan daripada anak daripada Ismail alaihissalam. Paham ya? Anak daripada Ismail alaihissalam. Naam. Wal muradu bil Arab huna al musta'rabah. Naam, yang diinginkan dengan Arab di sini adalah Arab al musta'rabah. Fa innal Arab isman 'aribah wa musta'rabah. Fal 'aribah Qahtan wal musta'rabah Adnan. Jadi ada dua ya pembagiannya itu. Nama ada yang dari Qahtan, ada yang dari Adnan. Namun yang afdal ini nanti yang apa? Yang musta'rabah yang dari Adnan. Nah, karena Nabi kita Muhammad SAW juga ujung-ujungnya sampai ke Adnan. Paham ya? Kita lihat sini, wa hum afdal minal Arab al-'aribah. Musta'rabah ini lebih afdal daripada Arab yang 'aribah. Paham ya? Daripada yang al-'aribah. Li'anna minhum afdal khalqi, karena di antara mereka ada makhluk yang paling afdal yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwal qail, yaitu yang telah menyatakan atau yang mengucapkan, orang yang telah mengucapkan innallaha astafa bani Ismail minal Arab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih, istafa itu ikhtara. Ya, telah memilih Bani Ismail, anak Nabi Ismail minal Arab, dari kalangan orang Arab. Wastafa min Bani Ismail Kinanah. Kemudian memilih dari apa? Dari keturunan Bani Ismail, anak Ismail alaihissalam Kinanah. Paham ya? An-Nadhr bin Kinanah. Wastafa min Kinanah Quraisyan. Dan milih dari Kinanah Quraisyan, sehingga kemarin terkumpulnya Quraisy, kabilah Quraisy itu berarti apa kemarin? An-Nadhr bin Kinanah. Nah, An-Nadhr bin Kinanah itu yang dikuatkan juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam Al-Fusul fi Siratul Rasul. Nah, bisa dilihat di sana. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Kemudian dari Quraisy itu sendiri terpilih lagi, yaitu Bani Hashim. Nah, wastafani min Bani Hashim, dan Allah Taala memilih diriku dari Bani Hashim. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Fa ana khiyarun khiyar, maka aku adalah pilihan daripada pilihan-pilihan tadi itu. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, wal Hashim min Quraisy. Wa Quraisy min dzurriyyat Ismail alaihissalam. Wa Quraisy an-Nadhr bin Kinanah. Nah, barakallahu fikum. Nah, walamma sa'ala Hiraql Abu Sufyan, ketika Hiraql bertanya kepada Abu Sufyan, siapa nama Abu Sufyan ini? Siapa namanya Abu Sufyan ini? Hah? Abu Sa'id. Abu Sufyan ini kunyahnya namanya siapa? Sakhr bin Harb. Paham ya? Abu Sufyan namanya adalah Sakhr bin Harb. Nah, barakallahu fikum. Punya anak Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian punya anak perempuan, istrinya Firaun. Siapa? Asia? Firaun Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab, bukan Firaun, istrinya Abu Lahab. Siapa itu? Siapa? Ingat? Kunyahnya bagus sekali. Kunyahnya istrinya Abu Lahab ini bagus, Pak. Bagus sekali kunyahnya. Cuman dia penduduk neraka. Siapa? Ummu Jamil. Kunyahnya Ummu Jamil, namanya Arwa. Namanya Arwa ya. Nah, itu ingat-ingat itu. Jadi Abu Lahab itu, kisah Abu Lahab diabadikan dalam surat Al-Lahab itu. Ketika Rasulullah waktu itu berdakwah kepada tauhid, barakallahu fikum, mengajak berdakwah kepada tauhid, tapi orang kafir Quraisy justru malah menentang. Di antaranya Abu Lahab ini mengatakan, tabban laka ya Muhammad, ali hadza jama'tana. Celakalah engkau wahai Muhammad. Celakalah engkau wahai Muhammad, bayangkan itu. Apakah untuk seperti ini engkau mengumpulkan kami? Enggak terima gitu loh dengan keputusan apa yang Rasulullah dakwakan. Kemudian turunlah surat Al-Lahab sepenuhnya itu. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab.
Dan istrinya pembawa kayu bakar, Ummu Jamil. Bagus kan kunyahnya? Ummu Jamil, namanya Arwa bintu Abi Sufyan. Arwa bintu Abi Sufyan. Arwa alif matwiyah ya. Nah, Arwa itu. Itu saudaraan dengan apa? Saudarinya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kalau Muawiyah sahabiyun jalil, Muawiyah bin Abi Sufyan. Barakallahu fikum, yang hadisnya sering kita sebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya kan, itu hadisnya kan? Riwayat Bukhari Muslim itu. Naam. Barang siapa yang Allah Taala kehendaki padanya kebaikan, maka niscaya Allah Taala akan pahamkan dia dalam agama ini. Ayo. Wala masalah Hiraqal Abu Sufyan, ketika Hiraqal bertanya kepada Abu Sufyan radhiyallahu anhu an nasabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan siapa gitu. Qala huwa fina du nasabin. Dia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu fina, di hadapan kami memiliki nasab, orang yang memiliki nasab, du nasabin. Naam. Qala wa hakadha ar-rusul tub'atsu fi ansabi qaumiha. Nah, kemudian dia mengatakan demikianlah para rasul juga diutus fi ansabi qaumiha, pada nasab-nasab atau keturunan-keturunan kaumnya, yakni fi akramiha ahsaban, yaitu diutus pada apa? Keturunan yang paling mulia pada kaum tersebut. Paham itu ya? Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk apa? Nah, dari keturunan yang paling mulia, pilihan Quraisy. Barakallahu fikum. Kharrajahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari siapa namanya? Imam Bukhari. Siapa namanya? Sufyan Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Abu Abdullah. Paham ya? Dihafal itu ya, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Muslim Abu Husain Muslim ibn Al-Hajjaj An-Naisaburi. Naam, barakallahu fikum itu. Fa asyrafal qaumi qaumuhu, maka kaum yang paling mulia adalah kaumnya. Ya, kaum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Wa asyrafal qabail qabilatuh, dan kabilah suku. Naam, barakallahu fikum, atau kabilah yang paling mulia adalah kabilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Paham itu ya? Na'am, barakallahu fikum. Wa asyraful afkhadhi, na'am, fakhdhu, dan sebaik-baik atau semulianya keturunan juga keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Na'am, barakallahu fikum. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi, maka salawat Allah dan juga keselamatan untuknya. Nah, barakallahu fikum. Sudah kita jelaskan ya, selawat kalau bersumber dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maknanya adalah apa? As-sana, ya, pujian dari Allah Subhanahu wa taala fil malail a'la, di hadapan penduduk-penduduk langit, dari kalangan para malaikat. Itu kalau selawatnya bersumber dari Allah taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari kita, paham ya? Maknanya adalah permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian tersebut agar ditunjukkan kepada atau agar diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah kita bahas, nanti akan kita lewati sedikit cuplikan yang beliau sampaikan nanti. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil, dan Arab itu orang Arab, nah itu dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim, yang kedua-duanya memang ditugasi dengan tugas yang besar, yaitu membangun apa? Membikin pondasi Ka'bah. Wa idzarfa'u Ibrahimul qawaida apa? Wa Ismail, gitu enggak? Nah, barakallahu fikum. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membuat pondasi Ka'bah dan Nabi Ismail, anaknya membantu. Bayangkan itu, barakallahu fikum. Naam. Wa hadza la khilafa fihi, ini tidak ada perselisihan bahwasanya orang Arab yang barakallahu fikum yang musta'rabah tadi itu keturunan daripada Ismail alaihissalam, anaknya Ibrahim alaihissalam, Al-Khalil. Kenapa julukan Al-Khalil? Karena Al-Khalil ini adalah tingkatan kecintaan yang paling tinggi. Karena Al-Mahabbah ada, paham ya? Habib, di atas Habib itu ada Al-Khalil. Karena Habib maknanya mahbub, yang dicintai. Al-Khalil ini juga orang yang dicintai, teman, ke derajatnya. Kalau Al-Khalil lebih tinggi daripada Habib tadi, paham itu ya? Nah, sehingga tidak ada dari kalangan manusia yang jadikan Khalilullah kecuali dua orang saja. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Khalilur Rahman. Paham itu ya? Naam. Wattakhadha Allah Ibrahim khalila, dan Allah Taala menjadikan Nabi Ibrahim khalil. Naam.
Kemudian juga dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya na'am wattakhadani Allahu khalila kama takhadha Ibrahim khalila. Allah Ta'ala menjadikan aku adalah khalil, kekasih, sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim kekasih. Law kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhadtu Abu Bakr khalilan, kata Rasulullah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau seandainya aku menjadikan dari kalangan umatku kekasih lagi, niscaya aku jadikan Abu Bakar itu sebagai kekasih. Dalam artian kecintaan yang paling tinggi gitu loh. Paham ya? Karena al-khullah, kecintaan yang bersumber dari al-khalil itu al-khullah, sifat al-khullah ini paling tinggi daripada mahabbah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru. Kemudian wala khilafa anal khalil alaihi salam min dzurriyyati Sam bin Nuh alaihi salam. Dan juga tidak ada perselisihan bahwasannya al-khalil Ibrahim alaihi salam termasuk dari keturunan Sam bin Nuh. Wallahu a'lam ini ya. Sam bin Nuh, keturunan dari Sam bin Nuh, anak Nabi Nuh alaihi salam. Ayo barakallahu fikum. Karena kisahnya bisa dilihat silsilahnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam Al-Fusul fi Siratul Rasul. Paham ya? Yang jelas nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai ke Adnan itu bittifaq, enggak ada perselisihan. Adnan ke atas itu diperselisihkan para ulama. Nah, Adnan ini anak daripada Nabi Ismail alaihissalam, keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam, ini juga bittifaq, tidak ada perselisihan. Waqad dzakara al-mu'arrikhun itu ahli sejarah ya. Di antaranya Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir. Beliau juga dijuluki dengan mu'arrikh. Karangan beliau terkenal apa itu? Al-Bidayah wa Nihayah. Terkenal kitabnya. Bagaimana perjuangan beliau? Beliau menikah dengan seorang imam, menikah dengan anak seorang imam, menikah dengan anak perempuan seorang imam. Siapa itu? Imam Al-Mizzi, Abdul Hajjaj Al-Mizzi yang punya karangan Tahdhibul Kamal itu. Jadi anak perempuan Abdul Hajjaj Al-Mizzi rahimahullah dinikahi oleh siapa? Oleh Al-Imam Ibnu Katsir tadi. Barakallahu fikum. Kita lihat sini. Waqad dzakara al-mu'arrikhun nasab al-khalil ila Nuh alaihi wassalam fi musannafatihim. Dan sungguh ahli sejarah mereka telah menyebutkan nasab Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke Nabi Nuh alaihissalam di dalam karangan-karangan atau tulisan-tulisan mereka. Kama dzakaru qissat al-khalil wa dzurriyyatihi mufassalatan, sebagaimana mereka menyebutkan kisahnya al-khalil yaitu kisah Nabi Ibrahim dan juga keturunannya secara terperinci. Wa anna adz-dzabiha huwa Ismail 'ala sahih. Ini benar ini. Bahwasanya adz-dzabih, orang yang diperintahkan untuk menyembelih waktu itu adalah Ismail alaihissalam. 'Ala sahih, berdasarkan pendapat yang sahih. Wa huwa shawab 'inda ulama'is sahabah wa tabi'in wa man ba'dahum. Dan inilah yang benar. Bahwasanya Nabi Ismail alaihissalam adalah adz-dzabih, digelari dengan adz-dzabih, yaitu orang yang diperintahkan untuk menyembelih. Barakallahu fikum, ini pendapat yang sahih menurut ulama para sahabat dan juga tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Karena kisahnya panjang ya, panjang lebar. Barakallahu fikum, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya agar menyembelih anaknya. Bayangkan itu. Anaknya yang sudah masa-masa pertumbuhan, dalam artian lagi lucu-lucunya itu. Orang senang dengan anaknya kan ketika lagi lucu itu kan, diperintahkan untuk menyembelih. Paham ya? Bayangkan itu. Kalau orang yang mungkin istilahnya kasihan itu ya enggak mau, tapi dia tanya dulu kepada Ismail alaihissalam, "Wahai anakku, bagaimana? Aku melihat dalam mimpi diperintahkan untuk menyembelih dirimu." Barakallahu fikum. Kemudian apa anaknya? Anaknya enggak bilang, "Oh, jangan Pak. Tunggu dulu Pak." Enggak. Karena anaknya ini sudah terdidik dengan tawakal yang kuat, barakallahu fikum, sebagaimana bapaknya ketika mendakwai bapaknya Nabi Ibrahim siapa? Azar, juga seperti itu. Nabi Ibrahim ketika mendakwai Azar bagaimana? Ya abati, ya abati, ya abati. Dinasihati dengan cara yang bagus, "Wahai bapakku." Kurang apa lagi? "Wahai bapakku, tinggalkanlah ini, tinggalkanlah itu, kesyirikan dan semisalnya." Tetap bapaknya membangkang. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendidik anaknya juga seperti itu, dididik dengan didikan yang sangat kuat, yaitu tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata anaknya? "If'al ma tu'mar." Kerjakanlah apa yang kau diperintahkan. Bayangkan itu. Benar, Nabi Ibrahim alaihissalam mengerjakan apa yang diperintahkan dalam mimpi tersebut. Paham ya? Barakallahu fiikum, karena mimpinya para nabi itu apa? Wahyu, bukan? Wahyu yang Allah berikan kepada para nabi tersebut, sehingga ketika barakallahu fikum Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan melalui mimpi tadi benar seperti itu keadaannya. Ismail alaihissalam mengatakan, "If'al ma tu'mar." Kerjakanlah apa yang kau diperintahkan. Dikerjakan. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam sudah bersiap-siap untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, apa yang terjadi?
karena tawakal yang sangat kuat, Allah Ta'ala ubah dengan apa? Dengan domba yang sangat besar. Oleh karena itu syaratnya apa? Korban diantaranya. Nah, barakallahu fikum. Kisahnya panjang lebar, bukan saatnya sekarang untuk menyebutkannya. Yang jelas itu diantaranya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Naam wa amma dzikru siratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa maulidihi wa nash'atihi wa dzalik. Adapun penyebutan sirah, perjalanan atau kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, nah mulai lahirnya, kemudian perkembangannya kehidupannya dan yang selain itu, fahiya madhkuratun fi mu'allafati ahli ilm. Semuanya itu disebutkan dalam karangan-karangan atau tulisan-tulisan ahli ilm. Di antaranya kitab yang paling mudah sebelum beliau sebutkan nanti adalah kitab yang dikarang oleh Ibnu Katsir itu Al-Fusul fi Siratir Rasul. Itu ringkas, padat dan juga bagus sekali. Bagaimana permulaan Nabi kita Muhammad SAW ditinggalkan oleh apa? Nah, bapaknya Abdullah meninggal itu sebelum Rasulullah lahir. Paham ya, itu pendapatnya sahih ya. Nah, dalam keadaan ibunya siapa? Aminah itu dalam keadaan hamil waktu itu. Barakallahu fikum, mengandung Nabi Muhammad ini. Nah, kemudian setelah itu bapaknya pun meninggal. Setelah ibunya melahirkan, akhirnya ibunya menyewa seorang wanita untuk menyusuinya. Siapa itu? Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Halimah Sa'diyah itu. Kemudian bersama Halimah Sa'diyah kurang lebihnya 4 tahun atau kurang lebih segitu. Kemudian diserahkan lagi pada ibunya, yaitu Aminah. Dibawa, pergi ke mana? Pulang ke mana? Ke Madinah. Setelah itu apa? Meninggal ibunya. Paham ya? Di perjalanan meninggal. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu diasuh oleh seorang wanita lagi. Siapa itu? Ummu Aiman. Ummu Aiman ya. Ummu Aiman, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu diserahkan kepada siapa? Kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mewakilkan kepada Abu Thalib. Abu Thalib lah yang merawat hingga barakallahu fikum Abu Thalib meninggal itu. Dinasihati, didakwahi oleh Rasulullah, tetap tidak mau masuk Islam Abu Thalib itu. Karena dibangun di atas apa? Asabiyah, ta'assub fanatik dengan teman-temannya. Teman-temannya orang jahat semua. Abu Jahal, ya kan? Barakallahu fikum. Kemudian siapa itu? Abdullah bin Abi Umayyah, ya kan? Dan yang semisalnya. Naam, itu. Barakallahu fikum. Abu Jahal ini aslinya barakallahu fikum kalau kita telusuri kunyahnya dulu bukan Abu Jahal, bukan Abu Jahal. Abul Hakam. Karena dulu dia itu terpandang di kalangan Quraisy, terpandang dia. Kalau memutuskan perkara itu langsung terima gitu loh. Cuman karena dia itu menentang kufur kepada Rasulullah, digelari Abu Jahal, Amr bin Syam, ya kan? Amr bin Syam. Kalau Abu Lahab, Abdul Uzza, Abu Lahab. Paham ya? Kalau Abu Jahal ini Amr bin Syam. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini kisahnya panjang lebarnya bisa dilihat sana. Al-Fusul fi Siratir Rasul. Kata beliau, khususan al-muhaqqiqin minhum. Terkhususkan adalah orang-orang ahli tahqiq yang sudah meneliti, di antara mereka Ibnu Qayyim, seperti Al-Imam Ibnu Qayyim. Nah, barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Qayyim ini adalah murid sepianya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah taala. Jadi guru beliau, guru yang mulia itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim Abdul Abbas. Seperti Ibnu Qayyim fi Zadul Ma'ad wa Ibnu Katsir fil Bidayah wa Nihayah. Ibnu Katsir Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir. Naam. Wa nahwihi, dan yang selain keduanya, ka Mukhtasar Sirah li Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, seperti Mukhtasar Sirah, ringkasan sirah yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahumullahu taala ajma'in. Paham soal itu ya? Kita masalah sirah itu bagus sekali tadi itu. Na'am, barakallahu fikum. Amma ta'rifu salatillahi wa salamihi ala man yusalli alaihi. Adapun pengertian, definisi salatnya dalam artian apa? Salawatnya Allah Ta'ala dan juga doa selamatnya untuk man yusalli alaihi, untuk orang yang bersalawat padanya. Fassalatu lughatan ad-du'a. Salat itu secara bahasa doa, maksudnya doa itu, doa Allah Ta'ala. Na'am, barakallahu fikum, dan keselamatan untuk orang yang didoakan. Wa asahu ma qila fi ma'na as-salah min Allah 'ala ar-rasul. Perhatikan ini. Dan pendapat yang paling sahih yang diucapkan mengenai makna daripada salat, ya doa dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasul, ma dzakarahu al-Bukhari, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari. Imam Bukhari siapa namanya dia? Ismail. Siapa? Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Abu Abdullah. Naam. Fi sahih, di dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari jadi ditanyakan lagi, sahih enggak hadisnya? Ditanya gitu enggak? Enggak perlu tanya gitu ya. Sudah sepakat para ulama, as-sahihul kutub al-musannafah ba'da kitabillah jalla wa ala as-sahihan.
kitab-kitab yang disusun, yang dikumpulkan mengenai hadis-hadis yang sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Paham ya? Dalam arti setelah Al-Qur'anul Karim adalah sahihan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. An Abil Aliyah rahimahullah taala qala, dinukilkan dari Abu Aliyah rahimahullah taala qala, beliau berkata, "Shalatullahi ala rasulih sana'uhu alaihi fil mala'il a'la." Ini, perhatikan ini. Salatullah, doanya Allah Ta'ala terhadap Rasulnya itu apa? Sana'u, pujiannya Allah Ta'ala terhadap Rasulnya fil mala'il a'la, di hadapan penduduk langit, di hadapan para malaikat. Paham itu ya? Ya, na'am. Wassalamu bima'na at-tahiyyah. Salam sendiri makna tahiyyah. Tahiyyah itu salam penghormatan. Awis salamah, atau dimanakan juga keselamatan min naqais wa radha'il. Keselamatan dari apa? Kekurangan-kekurangan dan juga kerendahan-kerendahan. Paham itu ya? Nah, wa min asma'illahi subhanahu as-salam, dan termasuk nama-nama Allah Ta'ala adalah as-salam, li salamatihi, dikarenakan selamatnya Allah Ta'ala minan naqais, dari kekurangan-kekurangan, wal uyub, dan cacat-cacat, jalla wa ala. Jadi as-salam itu maknanya adalah at-tahiyyah. Paham ya? At-tahiyyah itu salam penghormatan. Nah, sehingga Allah Ta'ala mengatakan apa? Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan salam penghormatan dengan sebuah salam, maka balaslah dengan yang lebih bagus atau yang semisalnya. Fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Balaslah salam penghormatan tersebut dengan yang lebih bagus atau yang semisalnya. Maknanya bagaimana? Maknanya misalkan assalamualaikum, waalaikumsalam. Sama itu berarti kan? Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau misalnya assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, berarti lebih bagus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, itu termasuk tata cara menjawab salam, karena yang namanya salam itu ternyata kalau ditelusuri banyak sekali faedahnya. Di antaranya adalah sabda Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Apakah kalian mau aku tunjukkan suatu perkara yang manakala kalian mengerjakannya akan terjalin cinta mencintai atau saling mencintai? Kata Rasulullah, afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Assalamualaikum. Paham ya? Karena itu termasuk salah satu cara agar terwujudkan yang namanya kecintaan dan juga ukhuwah al-islamiyah yang dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nas'alullaha salamatal afiyah wa nas'alullaha an yutsabbitana ala kitab was-sunnah hatta nalqa, innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.